ya. Jadi mungkin kita mulai nih saja, Ding. Iya, Bu. Iya. Jadi sesuai dengan petunjuk yang diberikan tadi Bapak, jadi ada beberapa yang harus didiskusikan. Yang pertama, apa nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Saya kira kalau ini tidak perlu lagi didiskusikan karena kemarin direfleksikan sudah ada nih tugas TAP. Kemudian nilai apa yang kita miliki? Jadi ini tadi yang saya pertanyakan, apakah setiap orang memunculkan nilai apa yang dimiliki? Jadi mungkin bisa dicatat dulu semua, ditampilkan saja nilai apa yang dimiliki yang sama, dijadikan satu. Begitu nanti Iya. Kemudian bagaimana menguatkan nilai-nilai tersebut, kemudian apa yang pernah dilakukan di sekolah. Oke, siapa tahu ada yang mau memulai memunculkan nilainya yang dimiliki. Dari 5 nilai. Kalau yang saya tulis kemarin, Bu, itu yang nilai inovatif yang saya tulis. Oh, kita inovatif. Iya, inovatif. Ya, muncul kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Udah tersesat lagi, Pak, ya. Tinroy kapan? Tinroy? Waalaikumsalam. Berapa orang, Pak, Dik? Iya, Pak, 4. Pak Jiki kapan, Dik? Pak Ji? Iya, 4 orang. Peserta 4. Jadi begini nih, Pak. Coba nih, mulai dari Bu Asna, bagaimana? Ya, ada. Kalau saya kemarin nih Bu, Bapak, yang saya tulis di tugas itu menurut saya sih yang nilai yang saya miliki itu yang pertama di situ mandiri, kemudian yang kedua kolaborasi dan reflektif. Kenapa saya tidak mengambil nilai yang saya miliki berpusat kepada murid? Karena menurut saya pembelajaran yang saya lakukan selama ini menurut saya belum mampu sampai ke sana. Nanti setelah saya mengikuti pendidikan ini sedikit demi sedikit, oh seperti ini cara mengajar saya dulu. Oh ternyata saya kebanyakan berpusat kepada saya seperti itu, Pak. Jadi intinya 3 itu yang kemarin saya ambil, mandiri, kolaborasi dan reflektif, seperti itu Bapak Ibu. Inovasi juga saya belum masuk ini ya. Asik. Kalau Ibu Andi Semari. Oh, terima kasih. Kalau saya Pak, kalau menurut saya yang saya miliki yang pertama mandiri, kemudian berpihak kepada siswa karena selama ini kalau pembelajaran biasanya saya sudah mulai memperhatikan apa kebutuhan mereka. Jadi saya jarang menerangkan full di depan kelas. Jadi mereka bekerja sesuai dengan maksudnya beda-beda kelompok tetapi apa yang dia maui satu tujuan tapi beda jalan. Intinya begitu. Kemudian yang saya miliki reflektif. Tetapi kalau yang berdasarkan tugas kemarin yang satu yang saya tonjolkan itu pihak kepada siswa atau murid. Ya, kalau kemarin yang saya pilih kan satu yang disuruh kan Ki, jadi saya pilih inovatif. Walaupun sebenarnya belum terlalu inovatif. Saya pilih inovatif karena saya sudah menggunakan teknologi walaupun tidak sempurna, walaupun tidak terlalu tapi saya menganggap itu sudah termasuk inovatif. Oke. Ya, ketiganya sudah berarti kan Ibu Asnawati itu bisa dicatat mungkin Bu Asnawati. Yang kalau Bu Asnawati kan ada 3 tadi nilai yang mandiri, reflektif, terus Ibu Andi Risma itu ada 2, terus Ibu Mariati Iskandar ada 1. Kalau saya sebenarnya yang saya munculkan itu izin. Tapi Pak izin, yang saya tulis kemarin itu 1 mandiri. Iya, yang kita tulis di juga kan cuma 1 kan? Iya. Satu. Saya juga kasih masuknya 1.
Iya. Tapi enggak apa-apa kita sebut sampai 3 ini. Maksudnya enggak apa-apa kalau misalnya sebenarnya ada yang Oh sama. iya. Nah, jadi misalnya saya itu sebenarnya saya tuliskan 1 di kolaborasi, di kolaboratif ya. Tapi sebenarnya kalau karakter saya juga selama ini sih ya mandiri. Nah, sama dengan siswa murid itu kan kalau saya juga masih bukan apa ya, masih belum inilah, saya anggap belum. Berarti kan kita bisa lihat di situ yang sama apa. Misalnya saya kolaborasi, Ibu Asmati juga ada kolaborasi di dalamnya. Ada. Jadi ada 2. Ada 2. Terus Ibu Andi tadi yang pertama selain berpusat pada Mandiri, murid, Pak. Mandiri. Mandiri. Berarti masuk juga mandiri, mandiri, saya mandiri. Iya, masuk juga Pak, mandiri Ibu juga. Mariati cuma 1 ya? Apa tadi? Inovatif. Mandiri juga ya? Inovatif. Ya, saya Inovatif. berkomunikasi itu kemarin. Inovatif. Iya, inovatif. Nah, Tapi sekarang ada justru di nilai apa yang tidak muncul? Nilai yang tidak muncul ini Muncul berpisah Nilai dengan apa yang tidak muncul reflektif. di situ? reflektif. Bu Hasawati tadi ada reflektif. Ya, tadi saya Bu, oke sebenarnya itu juga ini aja Bu, ya mungkin saya hanya mengambil dari segi pengalaman karena pengalaman saya hubungkan dengan mata pelajaran karena kebetulan saya juga guru produktif. Selain guru mata pelajaran umum, saya juga membawakan mata pelajaran produktif. Jadi karena saya mengajar itu menghubungkan sih bagaimana pengalaman sehari-hari atau di luar sana dengan materi yang akan saya ajarkan. Seperti itu Bu. Sebenarnya tidak terlalu bagaimana reflektifnya seperti itu. Tunggu dulu, kita harus berangkat dengan pengertian reflektif yang sama kayaknya. Apa sih reflektif tadi? Reflektif adalah? Sama refleksi. Kalau reflektif, Iya, merefleksi lebih dari segala proses yang dilakukan untuk perbaikan berikutnya. Oh, berarti refleksi. Oh, refleksi dari kata refleksi ya? Ya. Oh, berarti kayak melihat atau mengulang apa ya? Kelemahan yang sudah semua kekurangan yang sudah dilakukan. Oh, ini kekurangannya. Gitu ya. Jadi kalau di situ kemarin reflektif itu bisa secara mandiri, bisa secara berkolaborasi. Jadi kita diskusi dengan teman Kak tentang proses belajar yang sudah kita alami tadi itu sudah masuk reflektif. Bisa lihat kemarin. Berarti memang segi kelemahan kekurangan Pak. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau reflektif berarti kan harus ada penilaian. Menilai kekurangan itu tadi yang seperti Ibu Andi Risma bilang berarti ada penilaian bisa dari peserta didik, bisa dari teman sejawat. Kalau ada teman yang biasa dipanggil menyaksikan, bisa juga. Bisa. Berarti kalau misalnya peserta didik seperti apa cara menilainya? Maksudnya kalau biasa saya Pak, refleksi saya di akhir itu melihat apakah saya berhasil atau tidak. Biasanya kita lihat apakah tujuan belajar kita tercapai atau tidak. Dengan ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan ke siswa. Kemudian biasa juga saya tanya-tanya bagaimana pembelajarannya Ibu hari ini, apakah membosankan atau tidak, apakah kalian itu kan sudah reflektif kalau saya menurut ada semacam ada. Tapi di dalam bentuk pertanyaan itu hanya sebatas pertanyaan face to face atau ada isian begitu semacam lembaran yang dia harus isi atau cuma langsung diisikan begitu? Bisa dalam bentuk lembaran, tapi kalau efektifnya kalau saya biasa kan kita diburu waktu. Tanya face to face saja, tanya jawab saja. Berarti reflektif itu lebih banyak ke penilaian dari murid saja ya, untuk lebih cepat. Ditanyakan perasaannya anak-anak bagaimana setelah mengikuti pembelajaran gitu. Terus paling
Kalau dengan teman sejawat paling kalau kita misalkan biasa supervisi baru kita ini tadi kekurangannya Ibu itu. Kalau kalau mau panggil teman tak untuk amati biasa masih kurang pede kak saya enggak pede Pak. Betul Bu. Tapi masalahnya kalau siswa yang melakukan tidak dipengaruhi oleh Kalau siswa mungkin masih bisa Bu, tapi kalau kerja sejawat yang menyaksikan, aduh. Ya. Maksud saya begini, ini kan sudah kita berikan nilai yang dimiliki setiap teman di grup ini kan sudah ada. Saya tadi kalau mau diambil 2, saya itu mandiri dan kolaboratif. Ditulis saya dulu itu, nanti kita itu pakai bahannya untuk bikin persentasenya kan. Nah, tulis dulu buat saya. Diambil saja yang dominan. Diambil yang dominan, yang paling banyak. Oh iya. Iya Bu, betul. Yang banyak kan tadi mandiri dengan kolaboratif. Iya, mandiri dengan kolaboratif. Tapi kan satu aja kayaknya yang dipilih lagi. Iya, satu yang dipilih yang dikuatkan. Iya, yang dikuatkan di sini satu. Iya, pilih lagi satu. Apakah mau dikuatkan ke semua atau kelompok maksudnya? Maksud saya kan kalau maksud saya yang tidak ada di situ tadi, yang tidak ada di situ itu yang mau dikuatkan atau yang ada? Iya, saja pengetahuan ada. Itu, Pak. Pilih salah satunya yang ada di anggota itu. Ada yang muncul tadi itu yang mau dikuatkan. Bagaimana menguatkan itu? Bukan yang tidak ada. Yang mau dikuatkan. Oke. Maksudnya ada tapi mau lebih baik. Iya. Siap. Ya, paham. Oke. Jadi kita saja dulu lah. Apa tuh? Apa nih Bu? Mari siapa yang mandiri atau mandiri? Saya tadi inovatif Pak, inovatif. Iya. Sendiri ya inovatif. Iya sendiri. Merasanya. Yang banyak itu mandiri dengan kolaborasi. Oke, berarti itu yang diambil. Nah, setelah kita menentukan itu, apa tadi lagi tindakan selanjutnya? Pilih lagi yang keduanya. Apa yang salah satunya yang dipilih antara kolaboratif dengan mandiri tadi? Kita tentukan apa? Mandiri mau kapan? Ya, mandiri. Mandiri, oke. Ya, gimana buat nanti mandiri? Karena kegiatan saya ini kan sebenarnya sudah mandiri. Ya, mengembangkan potensi secara mandiri. Ini kan nilai penggeraknya ya. Kan nilai penggeraknya kan? Iya, betul Pak. Kitanya ya. Nilai mandiri. Kitanya yang harus dikembangkan di format mandiri itu, gitu ya? Iya. Nah, sekarang kita sudah memilih mandiri. Next, kemudian bagaimana jalan untuk menguatkan nilai-nilai tersebut? Nah, itu dia. Menguatkan nilai mandiri. Berarti mandiri seperti apa? Bu Asnawati, kenapa pilih mandiri tadi nih? Kenapa pilih nilai mandiri di diri Anda? Seperti apa Anda mandirinya? Gitu. Mandiri. Nah, di sini Pak saya berdiri sendiri. Di sini Pak saya pilih mandiri. Kenapa? Karena saya selalu berusaha ingin tahu. Saya ingin tahu bagaimana sih membuat perangkat pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua di situ, saya berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi saya, walaupun sebenarnya mungkin tidak ada perintah dari atas atau dari pengawas. Nah, di situ saya berinisiatif sendiri, bagaimana cara saya untuk meningkatkan kompetensi saya di sini. Saya berusaha mengikuti pembelajaran mandiri, seperti misalnya yang ada di platform Merdeka Belajar. Mungkin juga Bapak Ibu sudah mengikuti semua di situ. Kemudian saya berusaha mengikuti webinar baik secara seminar baik secara daring maupun luring. Nah, kemudian di pembelajaran saya di sini saya berinisiatif sendiri bagaimana saya bisa
saya berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan untuk anak murid, begitulah, seperti itu. Misalnya saya berusaha memberikan pembelajaran melalui Canva, kelas Canva, ataukah menggunakan aplikasi kuis, seperti itu mungkin dari saya, Kak. Ya, siap. Nah, kalau Ibu Andi Risma Iya. memilih mandiri juga tadi nih. Iya. Kenapa Anda mengatakan diri Anda mandiri nih? Kalau saya mengatakan saya memilih diri saya kalau mandiri karena selama ini kalau misalkan untuk pengembangan kompetensi kan kalau kita mau menunggu pelatihan yang ditunjuk mata itu jarang sekali nih. Berarti betul, Ibu. Sendiri, apakah secara luring atau daring. Kemudian ada beberapa kegiatan sekolah biasanya misalkan pada penilaian, kadang kan kalau kita menunggu format kan kalau kami sekarang pakai e-rapor. Jadi kalau itu kan sudah tidak ada nih format bakunya yang jelas muncul nanti nilai akhirnya. Kadang untuk memudahkan saya nanti penginputan di akhir saya bikin sendiri untuk ini format penilaian saya mulai dari misalkan ICP 1-nya atau KD-nya. Jadi bikin format sendiri. Sama dengan Ibu tadi, Bu Hasna kayak perangkat pembelajaran, saya selalu berusaha mengembangkan sendiri, kemudian biasa buat modul-modul sendiri. Jadi belajarlah, maksudnya selalu belajar sendiri. Bukan diri sendiri. Ya, oke, siap. Kalau Ibu Maria memang tidak bisa mandiri. Sebenarnya kita mandiri, Pak, tapi kita tidak sadar kalau kita sebenarnya sudah mandiri. Kalau kayak buat RPP, jujur saya Pak, RPP itu saya buat di Canva. Saya buat di Canva itu. RPP. Bahkan saya selalu yang pertama di sekolah saya. Kalau ada sesuatu yang hal-hal baru, bukan sombong atau bagaimana Pak, karena di sekolah saya itu senior semua. Guru senior semua. Luapkan maki semua Bu, luapkan maki. Ya, termasuk di sekolah saya itu guru senior, meskipun umur saya sudah jelita, menjelang 50 tahun, tapi saya junior di sekolahku, Pak. Mantap, Bu. Yang saya lakukan di sekolah itu langsung aksi nyata, bukan teori semata. Begini, berarti saya nangkapnya begini. Berarti jaringan bermasalah, Pak. Ya, jadi kalau di sekolah saya, trik saya itu di sekolah, Pak Bu, selalu melakukan yang aksi nyata. Iya, siap. Di MPMM ya. Aduh, jaringannya kayaknya loh. Hilang jaringannya, Bu. Masak kayak Ibu Mariati. Jaringannya kurang mulus. Ya, masuk lagi. Oke. Bagaimana, Bu Mariati? Belum, sebentar, kita tunggu. Jelek jadi nggak, Pak. Hilang. Ya. Apa-apa. Pak. Oke, paham. Sebenarnya saya sudah mandiri kalau begitu, tapi saya tidak sadar bahwa saya sudah mandiri. Sebenarnya tanpa disadari kegiatan yang kita lakukan sekarang itu kegiatan mandiri saya anggap sudah. Sebenarnya tadi setelah mendengar pendapat dari Bu Hasna dengan Bu Andi Risma, baru saya sadar, termasuk mandiri Mak juga kalau begini Pale. Berarti di bawah alam tidak sadar Bu ya. Iya. Oke lah. Iya, baru saya sadar, mandiri ini namanya. Termasuk kategori mandiri walaupun belum yang terlalu mandiri. Oke. Oke, siap. Berarti kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa kemandirian sebenarnya itu sudah ada di dalam diri kita, ya kan? Iya. Cuma sekarang pemahaman kita tentang mandiri apabila melakukan sesuatu bantuan orang lain, gitu kan? Jika melakukan sesuatu tanpa ada bantuan orang lain, nah di situ kita anggap kita sudah mandiri. Ataukah mandiri dalam artian bahwa sebenarnya permasalahan dalam lingkungan mengajar kita itu sudah kita bisa handle tanpa bantuan orang lain.
Sebagian Atau- ada, sebagian juga Ya. butuh bantuan teman sejawat. Nggak Ya, selama maksud saya apa? begitu. Ya, Nggak kita selamanya pasti butuh diakibatkan bantuan kebantuan teman-teman. itu. Iya. Jadi bagaimana menguatkan suatu sikap mandiri lagi ini sebenarnya ini yang agak ini kayaknya ini. Bagaimana menguatkan sikap mandiri sementara sikap mandiri itu sebenarnya sudah terbentuk secara alamiah sekarang dalam diri kita Iya. masing-masing nih. Begitu. Apa nilai apa poin kira-kira di situ? Mungkin ada masukan nih. Apa hal yang bisa kita lakukan supaya kemandirian ini lebih baik lagi gitu. Kemandirian ini bisa lebih atau bagaimana cara untuk membuat kemandirian pada diri kita ini bisa lebih baik lagi dari yang sekarang gitu. Nah, sementara sekarang kan kita sudah menjalani dan kita selalu berpikir, saya sudah mandiri, saya sudah bisa. Iya. Nah, sekarang tantangannya adalah hal apa yang kita bisa lakukan supaya kemandirian itu bisa lebih baik lagi. Atau bagaimana sih menilai, bagaimana pernah enggak kita menilai teman-teman teman sejawat di lingkungan kita kata, "Wah, itu tahu ibu ini atau bapak ini mandiri sekali," kayak gitu kan. Berarti ada nilai, ada penilaian gitu ya. Ada penilaian, ya kan? Iya, Apa biasa. yang kita katakan mandiri? Wah, mandiri sekali itu. Maksudnya nilai mandiri itu kita sematkan karena ada penilaian dari kita. Nah, sekarang kan masalahnya kita mengatakan saya mandiri, tapi Orang apakah lain mungkin tidak bisa menilai. ya kan yang mengatakan saya mandiri sekarang kan diri kita sendiri nih, ya kan? Iya, betul Ya. Pak. Betul. Baru menyadari kalau kita ini mandiri, tapi pengakuan dari orang lain, Orang lain, apakah ada iya. atau tidak? Iya betul. Apakah penilaian teman-teman sejawat sekitar kita itu atau mandiri? Tidak pernah Kak. Mungkin ada 1-2 teman kita, bagaimana mau mandiri? Nah, biar kasih nyala motor tidak bisa tong, misalnya kan? Termasuk saya nih itu Pak, biar kasih nyala motor tidak ku tahu juga. Tapi Itu maksudnya. kalau yang ini kan kalau berdasarkan tugas tak yang menurut Anda sendiri, yang Anda rasakan, Oh gitu ya. Iya. Yang Anda kan rasakan. berdasarkan pendapatnya Oke. orang. Oke, siap. Nah, sekarang kalau itu oke, berarti itu terjawab. Ini kan menurut perasaan kita sendiri, apakah Anda mempunyai nilai itu? Nah, sekarang bagaimana menguatkan nilai mandiri dari kita? Kalau misalkan nilai mandiri berarti kalau seperti itu harus sebenarnya kalau kita sudah mandiri harus juga reflektif karena biasanya ketika kita mau mengembangkan diri kita berarti kita tahu apa yang kurang pada diri kita. Misalkan saya, saya kurang sekali pada pengetahuan tentang Merdeka Belajar. Misal saya carilah materi-materi atau ikut di PMM yang topik kegiatan mandirinya tentang Merdeka Belajar. Jadi untuk mengembangkan atau untuk sifat mandiri saya, kita harus juga reflektif. Jadi menanyakan apa sebenarnya kekurangan saya. Apa kalau selama ini berdasarkan pengamatan atau hasil dari kelas kita, oh ini saya kurang di sini. Berarti harus berhubungan juga dengan reflektif. Ya. Berarti 1 poin bahwa untuk menguatkan mandiri harus adanya reflektif. Itu catat saya dulu buat sebenarnya. Ya, catat di buat Sudah Bu. Yang pertama adalah adanya reflektif Pak. Ya, saya sudah catat. Adanya reflektif. Apalagi mungkin ada masukan dari Bu Mariati atau Bu Asna? Selain reflektif nih, apalagi nih yang hal yang kayaknya Pak berkaitan juga dengan inovatif ini. Betul So, Bu. mandiri karena kita kalau mandiri otomatis kita menggunakan teknologi. Betul Bu. Itu deh. Gitu Kak Pak. Kalau berkaitan mungkin benar inovatif kalau sih menurut saya Bu tidak selamanya harus berhubungan dengan teknologi. Oh iya, betul. Iya. Kalau inovatif Ya, bisa memanfaatkan model pembelajaran baru tanpa teknologi. Mungkin maksudnya Ibu Maria begini bahwa
kalau mandiri itu berhubungan dengan masalah inovasi, maksudnya kita selalu mau belajar Ya. mengetahui sesuatu yang baru. Nah, itu kan harus ada kemauan sendiri gitu. Nah, itu mungkin maksudnya tadi. Motivasi dari diri sendiri. Motivasi betul itu. Yang pertama, yang kedua motivasi dalam diri sendiri. Tahu bahasa kan nih? Betul. Ya, memunculkan motivasi dalam diri sendiri. Iya, Itu dari bukan- diri Harus memunculkan motivasi. Bukan cuma teknologi saja. Ya. Introspeksi diri, kemudian yang kedua tadi mampu memunculkan semangat. Ya, ide-ide baru, Iya. itu yang inovatif di. Betul. mampu memunculkan semangat dan ide-ide baru ya Pak. Semangat Ya, dan ide-ide baru. Memunculkan semangat dalam atau motivasi untuk Ya, motivasi. motivasi. Berarti harus Anda memotivasi diri Anda sendiri. Karena kecenderungannya kan kita Namanya kan diri. mandiri. Apalagi nih kira-kira nih, sudah 2 nih poin. 3 boleh, 3 kayaknya. Apalagi ya kira-kira kalau saya harus, kan harusnya begitu bahasanya. Saya harus lebih baik, saya harus berbuat, saya Lebih banyak harus belajar. agar gitu. Saya harus apalagi kira-kira yang bisa menguatkan kemandirian. Apakah dengan belajar dengan pengalaman orang lain, maksudnya kan kita belajar dari pengalaman orang kesalahan lain yang sama. Berarti kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang orang lain mungkin lakukan atau kesalahan kita. Itu kan karena reflektif tadi kan. Kalau yang belajar dari kesalahan kalau belajar dari kesalahan kita, ya kan? Tapi kalau belajar dari kesalahan orang lain, itu apa namanya? Kan kita tidak reflektif. Tapi kita mempelajari, oh ini kesalahan mereka ini. Seharusnya dia harusnya begini, kan? Untuk lebih baiknya. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, misalnya. Bisa saja, belajar dari kesalahan. Belajar dari pengalaman orang lain. Ya, pengalaman orang lain bisa masukkan saja dulu, nggak apa-apa. Nanti kan tinggal belajar dari pengalaman orang lain ya Pak. Belajar pengalaman orang lain. Nah, itu meningkatkan kemandirian kita karena akhirnya nanti kita bisa melihat, oh kalau kita melakukan hal yang seperti ini salah ya. Karena teman saya pernah melakukan itu salah. Itu bisa meningkatkan kemandirian. Apalagi tadi di situ Andi, masalah setelah misalnya kita menentukan nilai dan sudah menentukan nilai tadi, nilai yang mau diperkuatkan, terus kita sudah apa yang pernah dilakukan di sekolah sebagai guru penggerak. Ya, apa saja yang dilakukan yang berkaitan dengan penggerak. Ya, berkaitan dengan siap. Nah, apa saja yang dilakukan untuk di sekolah terkait dengan nilai mandiri tadi. Iya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan di sekolah untuk apa tadi? Memperkuat ya? Terkait dengan nilai mandiri, Pak. Terkait dengan apa yang pernah dilakukan sesuai dengan nilai. Oh ya, siap. Saja yang pernah. Kalau saya contoh kegiatan di situ yang ditentukan. Iya, sama itu contoh kegiatan, iya. Contoh kegiatan yang kayak di tugas itu, Bu ya. Ya, kuliah dia di tugasnya ini. Kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Kekuatan yang Kan petunjuk soalnya. Susunlah gambaran atau rancangan singkat tentang kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Jadi ini tadi barangkali yang mandiri. Iya. Kita tentukan kegiatannya apa.
Ya, satu misalnya kegiatan, oh iya, kegiatan mandiri, yang mandiri. Oh, setiap anggota kelompok di? Enggak, satu Ji, misalnya pilih Ki, satu. Oh, Iya. Satu nilai. Satu tadi mandiri. Kita tentukan Iya. kegiatannya apa. Di Anut aku lihat banyak yang bagus-bagus kegiatannya, Bu Andi. Di kegiatan. Bagus. Kayak ada kuliah di sini. Bagus-bagus, bisa jadi referensi nanti di sekolah aku. Apa itu? Kira-kira dulu. Satu. Kegiatan biasa, Jadi Ji. dulu. Ya. Ada Apa tadi malam kira-kira juga ada. kegiatan yang mandiri? Saya buka coba punya Ibu Andi. Bukan kegiatannya Bu Andi. Akan lupa ini tuh. Ya malu ketemu. Aduh. Aku baca tadi malam. Yang 10 kegiatan kah? Ya, itu Yang- yang 10 kegiatan. Oke, yang seperti Ini kegiatan, budaya Bu. yang budaya 3SG saya, literasi Al-Quran. Anu Ji, itu Ya. P5 itu. Bukan, Ya, bukan. sama Bukan. Bu. Kalau di sekolah saya juga itu budaya P5 Ji 3E, itu. kemudian literasi Al-Quran. Bukan itu. Bukan kayak Bukan, itu. bukan. Iya, Itu barangkali bukan. kayak contoh yang Bukan. hari Jumat itu apa? Kayak kegiatan literasi, bukan kayak itu contohnya yang mandiri. literasi. Bukan. P5 itu penerapan P5 di sekolah yang mencerminkan kegiatan P5 di sekolah. Ya, bukan itu kayak. Kegiatan mandiri ya, kegiatan Mandiri. mandiri di sekolah. Pilih dan upaya mengkolaborasikan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing organ dalam kelompok dan susun lembaran singkat kegiatan yang berbasis kekuatan anggota Susun lagi. Ya, ini susunlah yang soalnya yang di PMF tadi susunlah gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. sebenarnya banyak sih kegiatan mandiri juga, misalnya kayak itu tadi ke area kita bilang pengembangan diri sebenarnya kan. Pengembangan diri misalnya atau meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Itu kan kegiatan mandiri semua itu. Ya. Kan nilai kan di kita, nilai yang mau dirubah kan di kita ini sebenarnya kan. Dalam tunggu dulu baru baca tugasnya ulang. Ada yang tugas ini yang kolaborasi Ya. berkontribusi. Kalau di internet sih begitu ya. Dalam Oke deh. kelompok. Ya, ada sudah ku screenshot di di Coba tampil. internet di HP ku di ku screenshot. Oh, Contohnya ku lihat di sini Pak. Ini Ya. salah satu contohnya judul kegiatannya kelasku Tamang Belajarku. oh ya. Ada juga Gebiar Jumat. Ya, ada juga kuliah ini Gebiar Jumat. Oh, tapi ini nilai mendorong kolaborasi berpihak pada murid, bukan mandiri. Oh ya. Bukan. Coba cari ya. Nah, Kegiatan. iya. Coba cari kegiatan yang kira-kira. Sebagai Kegiatan. Oh, kalau ini yang kelasku Taman Belajarku yang nilai inovasi. Dua jiku dapat. Yang Sebenarnya banyak sebenarnya kegiatan yang bisa membuat kita berbentuk mandiri. Kayak kalau kayak di SMK sebenarnya itu kita melakukan suatu kegiatan. Mungkin di sekolah Ibu Asnawati juga mungkin ada kegiatan yang menghasilkan
kegiatan Iya, yang betul. menghasilkan, Iya, menambah penghasilan gitu. iya, betul sekali, Nah, Pak. itu Kalau kegiatan saya mandiri sendiri, kayak bikin sesuatu dalam bentuk barang atau jasa yang akan mempunyai nilai uang. Berarti dia menambah menambah nilai penghasilan, berarti itu kan ekonomi, Pak. memenuhi kebutuhan ya kan. Kayak gitu sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya kayak di SD misalnya, ada enggak kegiatan yang pernah dilakukan? Misalnya Anda memamerkan hasil kerajinan siswa yang akan akan dijual. Ada enggak kegiatan atau Masuk kalau kegiatan di P5 SMP itu, P5. ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini P5 kan kemandirian dalam menghasilkan penghasilan, menambah penghasilan, ya kan? Salah satu. Berarti kan anak-anak nanti berbuat. Begitu misalnya salah satunya, itu salah satunya. Iya. Sama Pak, kalau saya di SMK, kebetulan saya kan produktif di perhotelan. Nah, di situ kami berinisiatif guru di situ membentuk unit produksi. Di situ unit produksi itu kita menghasilkan dari kitchen kami, kitchen Masagena Hotel di sini. Kami menawarkan keluar, apalagi kami di sini bertetangga dengan Indonesian Power. Di sini kami selalu diberikan bantuan. Iya, selalu berikan bantuan di sini sarana peralatannya mulai dari situ kami diberikan bantuan. Nah, dari situ kami bisa berinovasi apa sih kira-kira yang kami bisa produk apa sih yang bisa kami bikin selain untuk produk-produk makanan. Di situ kami juga menawarkan jasa. Di sini kita menawarkan jasa laundry karena kami berpikiran bahwa di sini juga dekat dengan Indonesian Power, pastinya mereka inilah yang praktis-praktis. Nah, kami memberikan harga yang harga dibawa dari harga-harga yang di luar sana supaya mereka lebih termotivasi ke tempat kami. Mungkin seperti itu yang bisa menambah lah perekonomian di jurusan kami. Ya, itu kan sebenarnya bisa itu masuk maksudnya kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin kalau kita misalnya kayak kemandirian, kan tadi kemandirian itu menambah penghasilan, menambah masukan, ya kan? Menambah ruangan. Nah, sekarang misalnya kalau kita mandiri dalam yang kita bilang tadi Bu Andi sama Bu Alet itu pengembangan diri. Nah, sekarang kita bikin kegiatan yang bisa membuat terus belajar untuk usaha pengembangan diri ke murid. Apa kira-kira? Contohnya mungkin kayak membimbing mereka mengerjakan soal-soal secara mandiri, tidak masuk ke itu. Kayak dengan olimpiade atau kalau ada tugas-tugasnya untuk menyelesaikannya secara mandiri, membimbingnya. Coba begini, itu kan kalau yang itu kan masih ada campur tangan tak gitu ya, masih kita yang menyiapkan soal, kita yang maksud saya kemandiriannya murni gitu, tidak ada unsur kita paling betul-betul fasilitator gitu, mengarahkan. Kegiatannya siswa kita masuk. Iya, misalnya pengembangan diri seorang siswa seperti apa, kita cuma fasilitator di situ. Bisa saya kalau yang di SD kan ada itu yang kayak sudut baca, dia cuma siapkan buku-buku di sudut baca, di sudut-sudut ruangannya, ya kan? Terus kembali dulu ke soalnya anak datang gitu. Kalau contoh kemarin sebelum ini, sementara ini tugasnya selama bulan puasa, sementara dia libur ujian sekolah, saya berikan tugas mereka, jadi sebelumnya mereka analisis masalah dulu tentang pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan yang baru. Kemudian setelah menganalisis, mereka mencari apa yang mereka bisa lakukan untuk mengurangi. Kemudian mereka mencari solusinya untuk memecahkan. Kemarin itu mereka memilih untuk mengolah kulit kerang menjadi pupuk organik. Karena katanya hanya ini yang bisa melakukan, karena kalau misalkan sampah Bu, kami butuh tempat sampah, harus pada bantuan dari orang untuk membelikan kami tempat sampah, itu buktinya. Kayaknya masuk itu Andi. Kegiatan mandiri. Tapi mungkin ke arah ini dia. Kalau itu kan pembelajaran berbasis masalah ya, atau proyek ya. Project, STEM. Proyek ya. Berarti memperbanyak
proses pembelajaran proyek gitu, itu untuk membuat mereka mandiri salah satunya misalnya, untuk mengembangkan diri. Betul, berbasis masalah, berbasis Bukan masalah. itu maksudnya memperbanyak itu tadi proyek, pembelajaran berbasis proyek seperti itu tadi, berbasis masalah kan yang bilang Bu Alisma. Terus yang anuta tadi itu tadi pengembangan untuk penghasilan apa kayak apa sih bahasanya bagus sedikit tadi. Tapi kan tidak semua tidak semua harus berbentuk materi, bisa saja sebenarnya jasa dalam bentuk jasa. Iya, betul. Kalau Bu Mariati ada enggak? Kira-kira? Bisa juga kapan kemandirian masuk kapan itu tadi anunya Bu Andi, kalau itu termasuk kemandirian dalam penggunaan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Itu contohnya tadi misalnya dekat sekolah banyak bambu. Ya, itulah yang difungsikan untuk jadi tempat sampah. Begitu barangkali. Yang membuat roda ya, itu berarti yang membuat roda. Ada produk yang dihasilkan. Menyebabkan ya, hasil limbah untuk produk. Boleh, bagus. Ya. Bagus. Itu kemandirian juga sebenarnya banyak. Sama juga kayaknya kayak apa ya? Berbagi hal-hal baik di sekolah. Kayak dia itu Pak, kayak komunitas belajar termasuk mandiri kayak itu atau? Iya bisa sebenarnya komunitas. Buat komunitas pelatihan di sekolah. Itu kan masuk mandiri. Itu ke pengembangan. Dalam pengembangan diri. Kolaborasi kayaknya itu. Kolaborasi. Iya, susah saat dibedakan mirip. Kalau memang kalau kita lihat ini nilai-nilainya tidak bisa saling terlepas. Iya betul. Iya. Terkait semua. Kemudian inovatif sama dalam berpihak kepada siswa. Kalau berpihak pada siswa pasti harus kita inovatif karena mencari model-model pembelajaran bagaimana siswanya aktif, bagaimana terlibat. Jadi kalau menurut saya memang ini antara kelima nilai ini tidak bisa saling terlepas. Tidak bisa terlepas. Sudah berapa tadi, Bosna? Yang pertama tadi ya pengembangan belajar ke murid, kemudian yang dalam bentuk proyek ya, berbasis masalah juga ada, kemudian kemandirian penggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah, kemudian berbagi hal-hal baik. Itu baru sepintas saya catat, Pak. Iya, enggak apa-apa, bisa jadi bahan nanti. Jadi apa nih yang kelihatannya? Apalagi nih? Kan kita fokus ke mandirinya. Iya, mandirinya. Itu lebih memperbanyak refleksi dan introspeksi diri. Tadi ya. Karena tidak bisa lepas dari refleksi kemandirian. Memperbanyak refleksi dan introspeksi diri. Ya. Kira ya, basis sebenarnya. Kira-kira lagi ya. Jangan terlalu banyak kalau tidak terlalu contohnya. Karena satu aja mau diambil. Apa-apa, kita jadikan referensi saja. Iya. Menimbang dulu. Ini bisa dipresentasikan. Mana yang terbaik? Besok dipresentasikan ini. Tanggal 17, Pak. 17, Pak. Jadi berarti bikin kampanye lagi dulu. Bikin lagi. Tenang, Bu. Ada Pak Sutami. Jago-jago semua mengaku kok saya jago-jago semua. Oh, deh.
Tidak ada yang jago, baru sama belajar. Itu yang gue bilang, wih anu semua. Jadi Canva. Jago, termasuk jago Mi, Bu. Baru belajar Bu, Baru. saya baru Iya, belajar. baru belajar, baru berapa hari belajar, tapi deh kuliah anu tak semua. Ya, lebih baik begitu saja sih. Iya. Yang berapa masuk ke grup yang lain? Apalagi di situ Bu Andi, yang apalagi tadi yang kelanjutannya setelah itu? Itu apa yang dilakukan guru penggerak untuk menguatkan peran, karena apa peran yang pernah dilakukan di sekolah sebagai guru penggerak. Sebagai guru. Masuk ke itu pertanyaannya itu. Berapa pertanyaan? 3 pertanyaan di setting tadi. Berapa? 3 Ji. Berapa tadi? Kalau 3 Ji sama Ji itu menguatkan nilai-nilai. Bila mentos di Bapak jangan mencatat itu. Iya, jangan catat. Bilang tadi jangan catat itu. Iya. Karena itu kan berarti Anda sudah menjadi guru penggerak, kan kita masih di tahapan. Oh. Baru. Bagaimana Bu Asna? Ya, masih Ada lagi? itu Ji Pak. Belum ada penambahan. Yang intinya tadi memperbanyak reflektif dan introspeksi diri. Refleksi dan introspeksi diri. Kalau di Kegiatannya yang ditentukan di sini apa yang kegiatannya? Ya, bagus mungkin kita kesepakatan nih yang kegiatan. Kan nilai mandiri. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, contoh mungkin tadi pembimbingan siswa secara mandiri, mengerjakan soal-soal, contohnya misalkan kalau kita bimbingan, kalau saya kan KSN, OSN. Oh gitu ya. Ya gitu. Bu Asna, apa salah satu contoh kegiatan mandiriannya di sekolah? Bung Arya. Mungkin sama itu Pak, mendekati itu ya, lomba keterampilan siswa, mungkin begitu kita akan dari produktif. Pastinya kita bagaimana membimbing anak murid kita menghadapi perlombaan itu Pak, seperti itu dari berbagai jurusan. Nah, dengan bimbingan itu kan dia belajar sendiri, seperti itu. Iya, sama kayak penilai. Kalau misalkan proyek kan hanya dilepas, mereka berinovasi. Mereka yang berinovasi sendiri. Kalau proyeknya lebih mandiri lagi tuh Bu. Iya. Iya. Jauh Lebih jago mereka Pak sebenarnya. Cuma selalu diikat. Ya, betul. Sebenarnya kan P5. Kalau kayak kegiatan lomba kebersihan kelas, Bisa terlalu juga umum. lomba kebersihan dan bukankah hanya kebersihan, apa lagi namanya? Pindahan kelas, betul. Itu masuk mandiri itu anak-anak sendiri, anak-anak yang ya mereka berinovasi, mereka merancang ya bagaimana model-model kelasnya. Tapi memang harus ada kolaboratifnya juga di situ karena mereka tidak sendiri melakukannya kan. Iya. Kemudian dia harus inovatif juga. Iya, inovatif. Harus kolaborasi. Bisa. Masuk. Catat saja dulu bosnya, kayak dulu nanti kita lihat seperti apa sih model tugasnya. Penuh seperti apa. Bagus barangkali begini. Kita baca semua kegiatan yang kita tulis itu kemarin tugas kan ada 10 kegiatan toh kita pilih-pilih nih di situ yang mana termasuk mandiri. Oh gitu. Tapi kalau itu tugas saya kemarin kayaknya tentang P5 yang 10 itu yang mencerminkan nilai guru penggerak Bu, nilai guru penggerak di sekolah yang dianggap ini kan soalnya itu kemarin 10 kegiatan di sekolah yang dianggap masuk sebagai contoh penerapan dan peran guru penggerak. Peran penggerak. Ya peran sebagai guru penggerak. Bukan nilai bukan nilai perangnya di sini.
Perangnya Masalahnya bagi nilai itu, kan. ya. Perangnya Masalahnya kan Ini itu. nilainya, Bu. Difokuskan, ya, difokuskan ke sedangkan satu di sini nilai. nilai yang di anu, Iya. ya, si liwan-liwan bisa diperngerang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memang begitu. Tadi kan sudah Ini jelas belajar, Bu. yang belajar. Apalagi nih kegiatan. Coba Bu. Kegiatan sih. Kalau yang ulangan mengerjakan soal enggak masuk ke mandiri itu, bukan kolaboratif tuh. Pasti bukan Sama. kolaboratif, Bu. Walaupun sebenarnya Mak, nyontek. itu masuk ke mandiri kan kalau nilai-nilai. Ya sih, Karena mandiri. kalau kolaboratif kerja kelompok Mandiri itu harus sendiri. mandiri itu. Nah, maksudnya kan itu kan kalau kayak ujian kan sudah ada kan. Ya, Mereka ada mandiri aturan. atau tidak mandiri kan harus melakukan. Harus, Dan itu iya. bukan tempat latihan untuk mandiri maksudnya. Contoh kegiatan dan bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang Kalau misalnya seperti ini, kegiatan seperti ini masuk, seperti tadi untuk menjaga kebersihan ya. Di sini saya ambil contoh di sekolah saya. Ini kan sampah terutama itu sampah inilah Bu, apa minuman, gelas-gelas itu. Nah, di situ bagaimana sih setiap murid itu, apakah misalnya itu masuk mandiri Pak ya, bagaimana setiap murid itu bisa mereka ini ya termotivasi mengambil sampah-sampah itu karena ada ini Pak, ada imbalannya seperti ini. Setiap siswa yang mengambil sampah-sampah itu pastinya sampah itu nanti akan diambil, akan ada tempat memang untuk mengumpulkan itu, dan setiap minggu 2 kali seminggu di sini ada tim yang datang mengambil Pak. Jadi setiap siswa itu tadi ini mau membersihkan, termotivasi bahwa kita mau ambil sampah itu dan nantinya adalah hasil yang kita dapatkan. Bagaimana menurut Pak Mas ya itu? Nggak tahu bahasanya. Sebenarnya bukan ke hasil yang akan dia dapatkan, kalau saya mungkin ke kemampuan mengatasi masalah, hambatan, itu kan sampah masalah. Nah, mereka bagaimana mengatasi masalah itu. Nah, di situ kemandiriannya, bukan kemandiriannya karena dia menghasilkan di situ, tapi begitu maksud. Tapi kalau yang tadi kita maksud itu mereka berbuat untuk menghasilkan sesuatu benda dari kemampuan mereka, individual mereka, untuk mereka jual dan mempunyai nilai gitu. Itu nilai kemandiriannya di situ. Kalau yang kita maksud tadi itu kayaknya bukan di situ, tapi di kemampuan mengatasi masalah gitu. Kan orang mandiri kan harus mampu mengatasi masalah loh Bu. Anda enggak bisa mandiri kalau enggak mampu. Mungkin kalau kita mau hubungkan dengan sampah, misalkan kan kalau biasa di sekolah Nana pakai ini beli bekal ada tempatnya, jadi dia buang ke tempat sampah secara mandiri, ya jadi tidak buang sembarangan. Itu kan bisa dijadikan sebagai kegiatan mandiri. Kemudian kadang kan kalau saya di sekolahku sekarang jujur Pak, karena kekurangan buku,
untuk kurikulum Merdeka belum bisa cukup untuk satu orang satu buku. Makanya kami bergilir. Jadi setiap masuk kelas itu kami bagikan buku, tapi setelah belajar dikumpul lagi. Jadi secara mandiri itu sebelum jamku dia pergi ambil sendiri bukunya, kemudian setelahnya kembalikan lagi. Jadi sama mungkin di perpustakaan juga seperti itu, meminjam dan mengembalikan buku. Itu mungkin ke peningkatan motivasi dan minat belajarnya dia. Saya salah satu kemandirian juga sih itu sebenarnya. Iya, betul. Iya. Mendorong siswa untuk menjadi lebih baik. Begitu mereka melakukannya tanpa disuruh. Dia sudah mau ya. Dia sudah sadar diri. Proses itu sudah proses kemandirian yang luar biasa itu. Maksudnya sebenarnya satu tingkat pendidik itu sebenarnya ini penilaiannya. Maksudnya ada hal yang kita tidak perlu meminta lagi, mereka sudah mampu lakukan. Mereka sudah antipati. Itu kemandirian yang sudah tinggi sebenarnya. Kalau saya. Itu tadi. Kedua, mungkin tidak bergantung kepada orang lain. Mereka harus diberi suatu proses tidak tergantung. Bagaimana mereka dia tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Saya kira itu yang mungkin itu nilai yang harus ada di nilai kemandirian. Sikap mandiri itu harus bisa muncul dengan itu tadi, tidak tergantung ke orang lain, harus mempunyai motivasi tapi kan motivasi tadi ada. Iya, dorongan. Tapi kalau yang itu tadi, dorong siswa menjadi peningkatan minat. Terus yang tadi Ibu Asna mungkin ke arah kemampuan mengatasi masalah, hambatan. Ada masalah yang jadi sudah tahu nih harus apa. Iya, betul. Dia sudah tahu harus apa yang dia harus lakukan nih. Karena orang mandiri seperti itu. Kembali ke yang itu tadi, kalau berpikir cepat dan berpikir lambat kan ada begitu. Ada kan anak-anak menghadapi masalah, dia kebingungan gimana sih cara menyelesaikan masalahnya. Begitu maksudnya. Ada anak-anak seperti itu, Bu, dikasih masalah pusing. Apa di? Ada anak yang sudah tahu nih. Jangan anak Pak kita lagi biasa bingung lagi mau apa. Kalau ya menentukan suatu pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat itu butuh cara berpikir yang mungkin harus tepat juga. Misalnya begini, ini kan kalau kita kasih masalah ke anak-anak misalnya, kan ada kasih solusi misalnya. Nah, kalau kau lapar, kau harus apa? Di situ. Misalnya muncul pertanyaan seperti itu, masalah kan. Kalau kau lapar, kau harus apa? Ada yang berputar, dia cuma bingung dia mau dia lakukan misalnya. Kalau anak yang ini dia sudah bagi 2 jalur. Kalau lapar tuh 2 jalur. Untuk mengatasi lapar bisa minum, bisa makan. Tapi kalau saya pilih minum, mungkin laparnya akan muncul lebih cepat lagi. Tapi kalau saya makan, mungkin laparnya bisa tertahan dan tertahan. Begitu sebenarnya. Makanya menentukan arahnya itu daripada dia berputar-putar di permasalahannya apa yang harus lakukan ini. Nah, itu menurut saya mandirian harus orang-orang yang mandiri harus mempunyai cara berpikir seperti itu. mandiri. Tapi mandiri kan harus percaya diri tadi ya. Ada tadi gak masuk? Belum ada itu Pak. Iya, Kalau orang mandiri kan harus percaya diri. Iya. Bukan rasa percaya diri untuk masuk di situ, bagaimana menguatkan percaya diri. Iya. Meningkatkan percaya diri. Apa nih? Nanti bikin nih kegiatan yang meningkatkan percaya diri. Kalau percaya diri bisa masuk itu kayak misalnya mempresentasikan, entah? Setelah misalnya kerja kelompok, mempresentasikan hasil kerjanya bisa masuk mandiri. Peningkatan kepercayaan diri. Nah, kegiatannya ini, gitu. Apalagi tadi? Banyak nih Bu Hasna. Banyak bisa Ibu. Berapa lembar?
Saya nggak tahu, kan saya belum lihat dulu untuk model tugasnya nanti yang tanggal 17 itu seperti apa. Nanti coba lihat dulu model. Dibuatnya kapan Mbak? Baru dipresentasikan? Enggak begitu kan? Dipresentasikan nanti tanggal Iya, 17 nih? Kayaknya Tanggal begitu 17, lagi ya. Bu. Tanggal 17 Itu. dipresentasikan. Ternyata ini bikin dalam PowerPoint, kemudian kita presentasikan nih tanggal 17. Iya. Tanggal 17, iya. Di finish Seperti di situ. Tapi besok kan? Besok kan masih ada kolaborasi. Tidak ada besok. Tidak ada. Terakhir ini Tidak ada nih. Libur mah kita besok, Pak. Ah, jangan libur-libur, lihat dashboard. Tidak ada betul. Ya, tidak. kemarin tanggal Tidak ada 27. Woi, sampai tanggal Tanggal 5 12. sampai tanggal 16 kosong. Nanti tanggal 17 lagi. Libur mungkin Pak ya, dem lebaran. Masih pulang kampung, Pak. Ya betul, mandi mau pulang kampung ini. Eh. Jadi Oke, intinya bagaimana? tadi Lagi, apalagi kemandirian. Kemandirian lagi masuk selain tadi itu peningkatan rasa percaya diri. Kalau peningkatan rasa tanggung jawab, masih enggak tuh kemandirian? tanggung jawab. Iya, tanggung jawab terhadap diri sendiri Iya, itu betul. penting sekali. Iya, si masuk juga. Jadi sama lagi Pak ya, peningkatan rasa tanggung jawab. Itu menguatkan nilai-nilai itu rasa percaya Iya. diri dengan rasa tanggung jawab, Tanggung jawab. nilai-nilai. Iya. Oh, segala lampaan kertas nih Bu Marianu pas nah. Mega nih Bun dia. Jam berapa dikembalikan? Ke keruan. Wah, kok kayak anak. Tidak dapat tadi sedekku dengar. Ada kembali ke guru utama Enggak, dan dari mana Bapak pasti masuk di ruang. Jadi mungkin Iya. Mbak ya dia masuk di. Tapi nanti ditanya Iya, di situ apa keputusannya? Iya, Ya, kayak dulu itu ditanya apa keputusannya yang Iya. sudah diambil. ya. Apa kan ada di bahan yang bisa dibicarakan. Nanti diarahkan diapakan. Kegiatannya banyak. Kalau kegiatan dengan meningkatkan rasa tanggung jawab, itu maksudnya kayak kita makan buang sampah sendiri, ambil kemudian meminjam dan mengembalikan buku sendiri di perpustakaan. hadir di kelas Hadir di tepat kelas waktu. Ya dikasih Pak. Bisa juga masuk kapan ini upacara bendera ya sendiri yang anu toh? Di sendiri berdiri. Tugas upacara Bu. Maksudnya anak-anak sendiri agak jadi bisa bahasa yang bilang Maksudnya tanpa disuruh mereka disuruh, sendiri, ya, mereka sendiri di situ. tanpa instruksi, Iya, mereka sudah membagi ini yang pengirim bendera. Begitu Ya. kita kalau di SMP, kalau SMA kan sudah ada memang dia skipnya tahu atau Iya. kalau di SMP Iya, kan ditunjuk-tunjuk pi anak-anak. Jadi Iya, misalnya ini kesadarannya saya yang mengirim Jadi bendera. sebenarnya itu acuan keberhasilan upacara bendera Bu. Kalau sudah teriak-teriak masih berhasil itu upacara bendera. Kalau teriak Ya karena kadang itu kita teriak-teriak, kamu pengirim bendera, kamu ajudan, tidak ada yang mau lari-lari semua. Tapi kadang juga ada kelas yang langsung membagi anunya. Ini saya ya langsung biar tanpa dia Kasih jalan Bu, seperti kami misalnya minggu misalnya minggu begitu. pertama mungkin ini. Jadi 2 hari sebelum mereka wawancara sudah dilatih memang mereka. Jadi pas wawancara kan sudah teratur di lapangan. Tidak perlu lagi kita teriak-teriak Bu. Enggak kan biasa itu kalau dilatih mungkin latih kan karena begini kebetulan saya di sekolahku kan cuma 3 kelas, kodong 3 kelas. Jadi kalau misalnya gilirannya kelas 1 teriak-teriak, kamu yang pilih latihan di sini. Kadang tidak mau Kak Bu, tapi ada juga kelas langsung dia bagi dirinya. Bilang saya yang pengirim, langsung dilatih ini di situ. berarti itu tinggi rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Dia sifat kemandiriannya sudah muncul. Iya, Wah, Ya. Kadang begitu, bukan kadang, sering.
Yang kan SMP, Bu. Mungkin SMA, SMK juga masih pada fase seperti itu. Karena siswa aku aja sebagian ke siswa tak kayaknya itu Bu Iya, Hasna. betul Ibu. Bertetangga, Bu. Iya, itu baru kita bertetangga Kipale. Hanya dibatasi oleh gunung, Ibu. Iya, cuma dibatasi oleh gunungnya Lampoko. Nah, baca mungkin kesimpulannya sesuai urutan pertanyaannya, di Iya, ditambahkan lagi baru ditambahkan. Oke, iya. coba. Ibu Hasna. Oke, baik Coba Bu. bahas. Di sini akan saya bacakan. Yang pertama di sini yang kita pilih di sini nilai-nilai guru penggerak yang kita pilih adalah mandiri. Di situ mandiri. Kemudian hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan nilai kemandirian? Yang pasti yang pertama adalah memperbanyak refleksi dan introspeksi diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu memunculkan motivasi dan ide-ide baru. Kemudian belajar dari pengalaman orang lain. Kemudian pengembangan belajar ke murid baik melalui pelatihan seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Andi, membimbing mereka untuk menghadapi kegiatan perlombaan sama dengan di SMK. Kemudian di sini kita lebih mengutamakan yang berbasis proyek dengan masalah. Kemudian kemandirian menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah dan berbagi hal-hal baik. Kemudian apalagi tadi itu perlombaan antar kelas. Kemudian mendorong siswa untuk menjadi lebih baik. Kemudian peningkatan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Sampai di situ, Bu. Dan satu lagi tadi, tidak bergantung kepada orang lain. Oke. Itu kesimpulannya. Kabe mungkin ini bukan salah sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa urutan masuk ke pertanyaan kedua, ada yang masuk di pertanyaan ketiga. Misalkan tadi yang rasa tanggung jawab dengan percaya diri, menumbuhkan rasa dan percaya diri itu masuk nilai bagaimana menguatkan. Kemudian kalau kegiatan siswa tadi, contohnya misalkan pembimbingan pembelajaran, kemudian buang sampah masuk di kegiatan yang dilakukan di sekolah. Itu ya, yang poin ketiga betul Bu Andi. Iya. Jadi ditukar saja. Jadi disesuaikan saja berdasarkan pertanyaannya Bu Hasna. Iya. Oke, fiksi. Jadi untuk iya. Berarti seperti itu Pak ya, Bu. Ya. Kita menunggu jadwal mini kembali. Yang berapa masuk ke grup utama lagi kan? Semua? Iya, biasanya mungkin masih masuk kita. Masih masuk, ya, masih masuk. Oh. Jangan lupa screenshot semua. Jangan sampai di laporan nanti. Oh iya, betul ini untuk kelompok ya. Screenshot dulu ya. Di kerja kelompok. Sudah. Jadi buat nanti grup barangkali ini khusus sama orang. Iya. Ya, siap. Nanti Bu Hasna yang bikin, jago grup dia. Ya. Alena tuh mau ibu PowerPoint naga matut tuh. Iya. Alena jagoin Bu Andi. Ada jagonya Pak kami. Itu Bu Andi. Tutup mata Bu Andi itu langsung jadi. Gitu Lena jam aku tutup mata memang langsung jadi. Lo kata ya balik mak guruku tutup mata mi mak. Sinsa Nabi langsung jadi tuh Bu. Ini kan kegiatan selesai sampai jam 3 ya? Kolaborasi. 3:30 Pak. 3:30. 15.30. Iya, 15.30. Jam berapa Mi? Ini 15 nih. Baru kurang 15 menit jam 3 Ibu. Iya, kurang seperempat jam 3. Tanya di grup jam berapa Ki kembali, mau Mi kembali. Ini lesu. Ini ada sudah.
Kenapa harus pakai akun lain ini? Kenapa tidak bisa ID belajar? Nggak bisa tadi login kalau pakai ini, nggak bisa masuk video ketika pakai akun ID belajar. ID belajar, Kak. Iya. Saya agak kacau memang, memang saya kacau tampilannya LMS. Saya juga tadi Mak, karena tidak kenapa ini apa bagaimana caranya masuk untuk ke telepon Bu Nur Hidayah. Bagaimana caranya? Ya, aku lain Bu. Pak langsung jadi bawa cari ku baca di. Kira terlambat masuk. Pasti kaget Ibu lihat pas ada foto. Ternyata dicoba. Tidak ada lagi kah yang jangan sampai masih ada. Nah kita santai-santai orang selesai semua sebentar. Tidak ada lagi pertanyaannya. Itu juga kuliah. Tapi kan anunya Bu, saya lihat Pak ditentukan satu, jadi ada keputusan bahwa ini nih. Iya. Lihat di situ lihat makin anunya petunjuk pengerjaan soalnya. Itu tadi saya pertanyakan, apakah nanti di PowerPoint itu kita tunjukkan dulu semua nilai-nilainya anggota kelompok tak? Iya, Kemudian kita tunjukkan semua nilai-nilai dari kelompok tak kayak lalu kita tadi. pilih satu. Ada berapa tadi? Lagi ada 2. Balasannya nanti karena yang dominan ini diambil. Iya betul. Kemudian diambil lagi satu contoh kegiatan. Itu nih. Jadi begitu Bu Hasna nanti PowerPoint-nya munculkan dulu setiap orang. Ampun. Jadi tosi Bu Hasna. Tenang Bu, ada Pak Tami. Nanti PowerPoint-nya kita bagi akun Canva-nya toh, maksudnya kita bisa kerja kolaboratif sama-sama menambahkan. Iya, lagi Bu. Oh iya. Lagi linknya bisa ditambah ya, bisa ditambahkan. Iya. Boleh. Jangan saya kasih jamai, dia mau lunak. Ya sengaja lo mimat tambah nama kasolangi. Iya, tidak ada jawab gitu. Iya, nanti jawab Bu. Iya, maksudnya deh, tolong nama sama kita. Jadi itu di masing-masing orang nanti munculkan nilainya, kemudian memilih satu, kemudian itu yang dikembangkan bagaimana menguatkan apa kegiatannya. Jadi satu yang berlanjut. Iya, satu juga kegiatan. Iya. Baru tidak ada dikasih ke judul yang agak-agak keren. Wah. Agaknya satu. Judulnya toh. Oh, sampai tanggal 16 tidak, sampai tanggal 17 lagi kegiatan tidak ada sampai tanggal 16 ini. 17 mulai, Pak. Oke. 17. Besok sudah tidak ada, Di. Iya. Kurma besok, Pak. Tapi jadi itu gua rasa itu. Sayang THR belum muncul, Di. Ada itu. Ada masih, Bu. Yang di yang daerah di kita di SD. Iya, SMA Pak. Provinsi. Yang SMA, ya, yang daerah kabupaten sudah. Beda kali-kali dulu sertifikasi tak semua Pak. Mana kasih 100%. Oh. Kemarin tadi malam keluar yang daerah. Iya, daerah sudah masuk THR-nya, masuk kekurangannya. Iya, kekurangannya sudah masuk. Gajinya aja masuk. Gajinya juga sudah masuk. THR-nya juga. Sepertinya Mami dia tunggu. Kalau kita ini harap-harap cemas besok. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke, Mi. Apa lagi mau dibahas? Capu ke Bani. Tidak ada yang balas ya nuku di grupnya. Tidak ada, Mbak. Iya, sibuk semua. Biasa. Bakti keren semua panunya. Jangan sampai jelas kasih jadi orang persentasenya. Belum, Pak. Hari Tanggal 17. Tanggal 17 itu baru dipresentasikan. Jadi PR ceritanya. Jadi PR.
Justru biasanya jadi PR itu, Bu. Kadang dilupa apalagi masa-masa lebaran nanti siara ya. Apalagi kalau mudik nih. Wah, mudik, gak ada kayak mudik. Saya Pak, mudik. Saya Kak mudik ke Sidrap. Mudik Oh, ya aduh. tidak mudik ya saya karena satu kampung ya. Setiap lebaran harus pulang Pak, Idul Fitri. Kalau Idul Adha, Sama Bu Andi, harus sama orang tua. kalau Idul Adha enggak Ji, Idul Fitri Ji. Iya, iya. Tapi belum libur, Ibu. Ye, Sekolahnya belum libur, tanggal 8 nih. belum Pak, jam 2 ini baru pulang tadi. Makanya saya di sini di sekolah. Masih di. Saya juga masih ujian sekolah saya sampai besok. Kalau saya minggu lalu Bu Andi ujiannya. Iya, ujian sekolah minggu lalu persen. Kalau Iya. kami ikuti itu karena kan tidak ada ujian praktek tak kami, kalau kita kan SMK ada. Oh, itu. Iya, betul. Jadi langsung di teorinya ikuti itu kalender. Kenapa enggak mau ikuti Parepare di Parepare? Tahu Parepare siswanya libur 1 bulan selama Ramadan. SMK Iya, karena sebelum Ramadan itu ada masa yang kita sekolah, kita libur 2 minggu, dia enggak libur. Dia enggak libur di situ. Jadi dia pakai itu liburnya di Ramadan. Jadi kalau dihitung pekan efektifnya sama di jumlahnya. Nah, jadi anak libur di Ramadan dia bisa. Hilang jaringannya. Hilang jaringan aku. Gimana Bang? Tidak ada respon. Tidak ada respon di grup utama. Iya. Masuk itu masak kalau tidak ada. Masih diskusi orang. Masih diskusi. Kalau dulu ditentukan ke waktunya jam sekian masuk nih. Iya, dia tentukan. Tadi dia 90 menit memang ya. Berapa ya untuk diskusi? Kelompokku biasa dulu tidak bergabung di grup Iya, kelompok kita ndak masuk ki. Iya, ndak Nama masuk. Husnul apa tuh? Iya, nanti ditegur masuk Pak Irham baru. Ndak bergabung. Oh. Tadi malam tugasnya lebih nyaman kalau diklik langsung daripada bikin. Iya. Lebih enak sih itu kayak Iya. Kalau saya itu modelku Pak, kenapa biasa cepat, mungkin orang bilang kenapa cepat ini, saya itu biasa buka. Kalau aku buka nih kuliah nih, oh begini model tugasnya, aku ketik nih di Word. Iya. Dibandingkan Canva lama sekali Bu, baru diatur lah, baru mau dipikirkan. Ya itu nih kemarin saya ketik dulu di Word. Cepat betul. Iya, kalau memang di Word tuh kalau tidak ada lagi kerja daripada nanti terdesaki semua. Iya, betul. Kalau waktunya pengiriman baru ku copy masuk. Ya. Itu saya. Enak aja kalau banyak waktu Bu, enak. Iya. Kalau Bapak di waktunya Pak, saya di sini Pak 40 jam lebih. 41 jam. 40 jam lebih karena di sini saya mampu Pak berbagai macam pelajaran, ada IPAS, ada sejarah, ada produktif. Mati saya Pak. Bisa ternyata. Pembicaraan korban di sini. Kelebihan jam ki Bu. Bukan kelebihan jam Bu, kekurangan guru di jurusan sini perhotelan. Rata-rata jurusan produktif di SMK itu kekurangan guru. Kalau saya kekurangan jam. Kekurangan jam kita kekurangan.
cuma Muntah-muntah jadi kita. cuma 3 rombel, jadi cuma 12 jam. Baik, Tidak jadi memenuhi sertifikasi. oh, susah memang. Tidak memenuhi jumlah jam untuk sertifikasi. Jadi apa mengakali bagaimana? Ambil Kalau cuma sendiri di sekolah itu bisa diterima, tapi per 6 bulan. oh, Bukan per triwulan, per semester diterima. Itu Pada- pun tapi banyak sih kita terima langsung. Tapi juga siapa tahu berubah lagi aturan, Pak. Iya. Mudah-mudahan aturannya begitu terus. Kemarin ada diusulkan itu untuk diarahkan ke 12 jam saja yang bersertifikat, tapi nggak tahu apa tetap sampaikan yang di pertemuan dengan Kabit GTK kemarin di Makassar. Kalau Ibu Asa kan PNS, Ibu Ali PNS juga ya? Bu Maria juga PNS ya? Iya, PNS. Berarti saya saja yang P3K. Kan itu juga Sama PNS, Ji, Pak. Kak. Sama Ji, Iya, PNS. sama Ji. Sama. Ada maksudnya. Sama jika apa ASN. Iya, betul, Tidak ada Bu. bedanya. Beda masa Ji. Belum keluarannya. Regulasi terakhirnya ada aturan terakhir yang kita tunggu ini regulasi. Masih berjuang untuk SIM-nya. Baik, mudah-mudahan ada. Jadi mau jam 3 tidak masuk jika kapan di grup, Bu? Sampai 15.30 Pak. Baru jam 3, Pak. Masih ada 30 menit. Sampai masuk ke kamar. Coba akomodasi sama yang lain, yang mantan teman kelompok dulu. Apa dia bikin? Ya, Pak Zainal coba. Jelas. Jaringan. Lenyap jaringannya. Contoh.
Mana? Coba bahas. Kita kembali ke ruang utama, Bapak Ibu. Siap, Pak. Baik, Pak. Baik Bapak Ibu, jadi selama kurang lebih 1 jam lebih kita berada di BOR ya, breakout room. Saya kira setiap kelompok sudah mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Untuk kemudian nanti kita akan presentasikan di ruang presentasi, ruang kolaborasi, sesi presentasi. Jadi pada hari ini kita bertemu di kelompok kecil untuk membuat tugas kelompok. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan pertemukan dalam kelas, di kelas 80 ini. Jadi ada beberapa kelompok nanti yang akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang perlu kita pahami sekarang bahwa seperti apa tugas yang nanti kita akan tampilkan atau seperti apa tugas yang diharapkan di ini. Karena
tugas ini menyangkut juga masalah nilai ya. Jadi ada penilaian di jadi perhatikan bukan cuma ini ya, bukan cuma ruang kolaborasi kali ini, tapi setiap yang di situ perhatikan nilai. Ya. Jadi itulah menjadi pedoman kita bagaimana kita membuat tugas. Jadi sehingga pada saat dinilai apa yang diharapkan di rubrik penilaian itu bisa kita laksanakan atau bisa kita tampilkan. Baik, sekedar kita merefleksi kembali tadi Bor ya. Jadi skenario-nya kita adalah bagaimana menemukanali nilai-nilai dan peran yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Itu yang pertama ya, kelompok, masing-masing kelompok. Tidak perlu disebutkan namanya, tapi barangkali secara kelompok disampaikan bahwa nilai peran kelompok yang nilai dan peran guru penggerak yang sudah dimiliki oleh kelompok 3 segini ini dan seterusnya. Kemudian berikan argumen di situ. Bagaimana menyampaikan kepada orang lain tentang tugas kelompok yang kita sudah buat atau kita sudah jadi bagaimana kita memaparkan tugas kita karena pada akhirnya nanti kita akan presentasikan. Kemudian setelah itu bagaimana kita membuat atau mengkolaborasi kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang kita bisa buat di sekolah untuk menguatkan nilai dan peran yang sudah jadi pilih salah satu ya yang kita mau bagaimana penguatannya, nilai dan peran yang kita mau kuatkan, apa kegiatan yang bisa kita buat, gitu ya. Bagaimana menguatkan nilai kolaboratifnya, bagaimana menguatkan nilai inovatifnya dan sebagainya. Itu yang menjadi pilihan kita di tugas selanjutnya. Jadi setelah kita tahu bahwa nilai dan peran yang sudah dimiliki teman-teman guru penggerak yang ada kelompok kita, kemudian bagaimana kita menguatkan nilai-nilai itu. Apa yang kita buat untuk menguatkan nilai-nilai itu. Sehingga kalau kita mau buat sebuah tulisan, barangkali kita dengan kegiatan apa yang bisa menguatkan nilai kolaboratif. Misalnya, taruhlah misalnya kegiatan MGMP KKG atau MGMP menguatkan nilai kolaboratif. Kalau misalnya kita buat tulisan seperti itu. Itulah yang kita buat argumentasinya seperti apa. Itulah yang kita buat deskripsinya seperti apa. Bagaimana menguatkan nilai kolaboratif guru melalui kegiatan MGMP ataukah atau bagaimana menguatkan nilai-nilai mandiri di teman guru melalui kegiatan apa di sekolah misalnya. Ibaratnya kita seolah-olah kita di satu satuan pendidikan ya. Kita mau kuatkan nilai dan peran itu. Karena diharapkan bahwa dengan nilai dan peran yang dimiliki oleh teman-teman guru penggerak bisa mengimbaskan pada akhirnya nanti bermuara pada pengembangan karakter murid kita. Bagaimana siswa kita menguatkan profil pelajar Pancasila. Ya, pada muaranya ke sana. Jadi sebelum kita menguatkan profil pelajar Pancasila, ya bagaimana menguatkan nilai-nilai itu dulu di teman-teman guru. Karena tidak mungkin kita mau menguatkan profil Pancasila kalau teman-teman guru sendiri belum memiliki nilai dan peran. Nilai dan peran itulah yang tadi yang dimaksud ya. Ada nilai ada 5 nilai, kemudian harus dimiliki oleh seorang kita sudah betul-betul menjadi guru yang sesungguhnya.
Kalau nilai 4 nilai 5 nilai dan 4 peran yang kita miliki ini, saya kira kita sudah menjadi peran guru yang sebenarnya. Kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya nanti dibuat, silakan dikreasikan seperti apa model tugasnya. Tetapi untuk ditampilkan di ruang presentasi itu dalam bentuk PPT ya, dalam bentuk presentasi. Tapi untuk unggah tugas silakan dikreasikan. Mau seperti apa modelnya. Kemudian sama dengan tugas-tugas sebelumnya, tugas kelompok yang kita unggah secara individu. Diingat, tugas kelompok yang kita unggah secara individu. Kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang barangkali yang ingin dipertanyakan sebelum kita tutup room ini? Baik Bapak Ibu, kalau misalnya sudah tidak ada, artinya kalau misalnya ada hal-hal lain yang perlu kita komunikasikan, saya kira bisa melalui chat WA ya, chat WA di grup. Karena waktu kita di room ini sangat terbatas, sebentar lagi akan masuk ke sesi kedua. Dan sehingga saya butuh waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran. Di tanggal 17 akan datang kita bisa bersua, kita bisa bersama-sama kembali untuk kita mempresentasikan bagaimana kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya, kelompok 2 juga begitu, dan kelompok 3 juga begitu. Jadi tetap kita fokus pada perintah seperti apa tugas yang diberikan oleh LMS. Ya, jadi apa yang kita diskusikan pada hari ini adalah merupakan bagian dari tugas kita. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu atas kehadirannya pada kesempatan ini. Cukup lama kita berada di room ini ya, bukan tidak mungkin ada salah paham atau ada salah yang sempat saya perbuat melalui kesempatan ini. Ya, saya mohon dimaafkan. Nah, yang namanya manusia tidak lepas tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan kita bisa bertemu tepat waktu di tanggal 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktifkan kameranya. Kita foto sama. Coba ambil posisi cantiknya Bapak Ibu. Ibu Husnul senyumnya manis. Silakan foto sendiri Bapak Ibu ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau foto sendiri ya silakan foto sendiri. Andalang. Coba masih ada yang tidak terbuka kameranya. Oke Bapak Ibu silakan di-share foto-fotonya di grup ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang untuk kita menyelesaikan semua kegiatan kita hingga di akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lift dari
Silakan mempersiapkan buka puasanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.